Nabi Musa adalah salah satu dari ke-25 nabi yang menjadi utusan Allah. Kisah Nabi Musa yang akan dijabarkan di video ini, akan menjadi cerita sejarah dalam Islam yang juga memiliki banyak makna. Sikap beliau yang selalu meminta pertolongan pada Allah, harus ditiru. Nabi Musa adalah putra dari Imran bin Yasar bin Kohits bin Lawi bin Yakub. Ia juga merupakan saudara sepupu dari Nabi Harun, sedangkan ibunya bernama Yukabat. Usia Nabi Harun beberapa tahun lebih tua dari Nabi Musa. Nama pamannya adalah Korun bin Yasar bin Kohits. Nabi Musa pernah menjadi anak angkat dari Raja Fir'aun yang pada zaman itu terkenal sebagai raja yang zalim. Peristiwa kelahiran Nabi Musa. Cerita kelahiran Nabi Musa berasal dari Imam Al-Sudi yang juga diceritakan kembali oleh Abu Malik dan Abu Sholih, serta dari Ibnu Mas'ud yang mendapatkan ceritanya dari kalangan sahabat. Awalnya Firaun yang saat itu menjadi raja bermimpi ia melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar Mesir, tapi pada saat itu api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah bangun dari tidur, Firaun pun mengumpulkan para ahli nujum dan beberapa tukang sihir dan meminta mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpi itu. Mereka pun bercerita bahwa arti mimpinya adalah akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir dan bayi ini berasal dari Bani Israel juga. Sejak saat itu Fir'aun pun memerintahkan bala tentaranya untuk meniadakan setiap bayi lelaki yang lahir di Bani Israel. Ia meminta mereka untuk membunuh bayi-bayi lelaki tersebut tanpa terkecuali. Setelah itu lahirlah Nabi Musa yang juga berasal dari kalangan Bani Israel. Musa menjadi anak angkat Firaun. Setelah Musa lahir sebagai seorang ibu, tentu ia khawatir dan gelisah. Ia juga takut para bala tentara tersebut akan membunuh anak lelakinya jika Firaun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya memberi ibunya Nabi Musa sebuah ilham untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Tapi Allah berjanji akan memberikan kembali Musa pada ibunya suatu hari nanti. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Fir'aun. Setelah itu Musa pun ditemukan oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu bernama Asiyah binti Muzahim bin Ubaid bin Al-Rayyan bin Al-Walid. Setelah menemukan bayi laki-laki itu, akhirnya Asiyah pun mengasuhnya dengan memberi Musa ASI dari perempuan yang juga sedang menyusui saat itu. Namun muncul keanehan saat Musa akan diberi ASI oleh para ibu yang sedang menyusui. Musa tidak mau menyusu pada mereka sehingga ibu kandungnya pun menawarkan diri untuk menyusuinya. Akhirnya Musa mau menyusu pada ibunya dan hal itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengembalikan Musa kembali pada ibu kandungnya. Musa lari ke Madian dan bertemu dengan Nabi Syuaib. Cerita kisah Nabi Musa yang berikutnya adalah mengenai pelarian Musa ke wilayah Madian, kemudian di sana ia bertemu dengan Nabi Syuaib. Sejak kelahirannya Musa menjadi anak angkat dari Fir'aun dengan Asiyah selama beberapa tahun hingga ia beranjak remaja. Pada suatu ketika Musa mendapati dua orang yang sedang berkelahi saat ia berjalan-jalan di kota. Orang pertama berasal dari pasukan Fir'aun dan orang kedua berasal dari Bani Israel. Setelah itu ia pun membantu orang yang berasal dari Bani Israel dan memukul orang dari pasukan Fir'aun sampai orang itu meninggal di tempat. Musa takut Fir'aun akan memarahinya karena salah satu dari pasukannya mati di tangannya. Ia pun melarikan diri ke kota Madian dan di tengah perjalanannya ia bertemu dengan kelompok orang yang berebutan untuk mengambil minum di sumur yang akan diberikan pada hewan ternaknya. Musa pun membantu mereka untuk memberi minum pada hewan-hewan ternaknya. Setelah itu ia pun mengantarkan mereka pulang ke rumah, dan ternyata mereka adalah putri dari Nabi Syuaib. Musa menerima wahyu pertamanya di Bukit Tur Sina. Saat itu Musa sudah menikah dengan anak dari Nabi Syuaib yang bernama Safura. Mereka berdua pun menuju ke negara Mesir. Ketika mereka tiba di sebuah bukit saat malam tiba, ia melihat sebuah cahaya dan Musa mendekati asal sinar tersebut. Setibanya di sana terdengar sebuah suara yang menuju ke arah Musa.
Wahyu yang ia terima saat itu kurang lebih begini. Musa, kamu sedang berada di sebuah lembah suci, lepaskan terompah yang kamu kenakan dan kamu menjadi rasul utusanku. Ia berencana akan meminta Nabi Harun berdakwah pada Fir'aun. Tetapi ia mengalami kecacatan yang disebabkan oleh memakan bara api diminta oleh Fir'aun saat ia kecil. Hal ini membuat cara bicaranya tidak mudah dipahami sebagaimana manusia biasanya. Dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Nabi Musa akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju Mesir setelah menerima wahyu. Setelah sampai di sana menemui ibu kandung dan juga Nabi Harun, lalu mengajak Nabi Harun untuk berdakwah. Kisah Nabi Musa lengkap yang berikutnya yaitu menemui Fir'aun dan mengajaknya untuk ikut menyembah Allah. Ia pun berkata bahwa ia sudah menjadi utusan dan rasul Allah yang akan mengajak Fir'aun untuk ikut menyembahnya. Tapi tentu saja Fir'aun menolak dan ia meminta bukti bahwa Nabi Musa memang utusan Allah dengan cara menunjukkan mukjizatnya. Tapi Fir'aun menyuruh para tukang sihir untuk melemparkan tali yang dimana tali-tali itu berubah menjadi ular. Allah pun mewahyukan kembali Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Setelah itu tongkatnya berubah menjadi ular-ular yang besar yang pada akhirnya memakan semua ular si tukang sihir. Fir'aun sangat marah melihatnya dan ia menyebut bahwa Nabi Musa hanyalah seorang tukang sihir. Ia pun meminta mukjizat yang lainnya. Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam saku lalu mengeluarkannya lagi. Nabi Musa wafat. Singkat cerita akhir kisah Nabi Musa yang lengkap dari akhir hingga akhirnya ia wafat. Nabi Musa selalu berusaha mengajak umatnya untuk berada di jalan yang benar. Hancur jugalah musuh-musuh Nabi Musa seperti Haman, kaum Kanaan, Fir'aun dan Korun. Nabi pun meninggal di usia 120 tahun di sebuah padang tih. Ambillah hikmah yang besar dari kisah dan riwayat dari Nabi Musa ini. Allah memberi banyak cerita seluruh Nabi dan juga Bani Israel di dalam Al-Quran. Hal itu juga menjadi hikmah bagi kita umatnya untuk meneladani seluruh perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi serta Rasul lainnya, kemudian menjaga diri kita dari azab yang pernah menimpa para Nabi tersebut. Walaupun pada saat itu Fir'aun adalah seorang penguasa yang sewenang-wenang dan juga sangat kejam, tetapi Nabi Musa tak pernah takut dalam menyampaikan apa yang ia anggap benar. Ia juga tetap menyampaikan kebenaran itu dengan cara mengajak Fir'aun agar mau mengikuti dirinya, yaitu menyembah Allah semata. Padahal saat itu dengan terang-terangan Fir'aun mengaku bahwa ia adalah penguasa dan juga Tuhan yang berkuasa. Keteladanan lainnya yang juga dimiliki oleh Nabi Musa adalah ketekunannya dalam belajar dan juga dalam menuntut ilmu ketika ia ingin belajar dengan Nabi Khidir. Ia juga telah diperintahkan oleh Allah untuk terus belajar dan mencari ilmu bahkan ke tempat yang sangat jauh. Selain itu Allah juga menuntut Nabi Musa untuk selalu tekun dan bersikap sabar saat sedang menuntut ilmu. Walaupun ada banyak kejadian aneh yang beliau temui di setiap perjalanannya saat sedang belajar. Tak hanya itu Nabi Musa juga sangat taat dan patuh pada gurunya yaitu para guru yang telah memberinya ilmu.